Shalom teman-teman, saya Kak Laila. Saya Nathan. Jumpa lagi di ibadah Kingdom Generation. Nathan, kita hari ini mau sharing tentang apa nih Nathan? Tentang bijak dalam pemakaian handphone, Kak. Oh ya, kalau Nathan di rumah punya gadget tuh apa aja Nathan? Kalau saya sih punya gadget cuman handphone, Kak. Saya laptop nggak punya. Oh, biasanya Nathan kalau pakai handphone itu buat apa dan biasanya kalau pakai berapa lama? Kalau saya sih selain buat sekolah, memakai handphone buat juga main game. Saya sih main game bisa 2-3 jam. Kalau aplikasi Nathan, konten favorit Nathan di handphone apa tuh? Kalau saya sih YouTube, Kak. Emang kenapa sukanya YouTube? Kalau saya sih YouTube juga bisa ngeliat orang main game juga gitu. Saya juga sering ngeliat orang suka kulineran. Oh jadi misalnya dia ada YouTuber nih, dia lagi coba game baru, terus maksudnya misalnya gimana nih caranya biar menang gamenya gitu ya? Iya. Terus kalau misalnya kulineran berarti misalnya ada YouTuber yang lagi di tempat makan, wah nih di sini masakannya enak nih, nasi uduknya enak nih, makan di sini. Terus misalnya, oh di sini nih mie ayam yang enak nih. Kalau enggak di sini ada soto yang enak loh gitu. Jadi Nathan tuh suka lihat tempat-tempat makan yang enak-enak gitu ya. Iya. Oh kalau gitu nanti ajak kakak ya makan ya. Nah Nathan, kalau misalnya baca Alkitab, Nathan tuh sukanya lihat di handphone atau baca langsung? Kalau saya sih lebih enakan baca langsung sih, Kak. Kalau misalnya baca di handphone kayak ribet gitu. Terus jadi Nathan lebih suka baca langsung di sini, baca Alkitabnya daripada di handphone ya? Kakak, kalau saya boleh tahu, kakak sosmed yang sering kakak gunakan apa, Kak? Kalau kakak sih biasanya pakai WA, terus IG, YouTube, Facebook. Biasanya sih kakak di handphone sih aplikasinya yang seperti itu sih, Tan. Kalau kakak waktu saat di sosmed itu, misalnya YouTube atau Instagram, kakak pernah ketemu berita hoax gak, Kak? Pernah. Oh, pernah ya. Hoaxnya tuh tentang apa sih, Kak? Biasanya sih kalau hoaxnya misalnya nih ada artis nih tiba-tiba diberitakan meninggal padahal dia sebenarnya sehat-sehat aja. Atau kalau enggak misalnya, di sana tuh ada demo tuh. Dekat daerah wali kota ada demo tuh. Ternyata pas dicek demonya demo masak Tan. Kakak pikir demo anti korupsi ternyata demo masak. Iya. Tuh, kayak gitu tuh Tan. Terus reaksi kakak gimana, Kak? Ya kesel juga sih, maksudnya ke orang sekarang tuh sering sharing berita-berita yang nggak dicari tahu dulu gitu kebenarannya. Jadi kalau kakak sih kalau misalnya nggak yakin nih, misalnya dapat berita di mana gitu, kalau kakak nggak yakin kebenarannya sih biasanya kakak nggak bakalan share ke mana-mana. Tapi kalau biasanya sih kakak share tuh biasanya tentang firman Tuhan. Terus kalau nggak misalnya pengajaran tentang Alkitab. Itu sih udah pasti bukan hoax kayak Tan ya. Iya. Nah, jadi kita tuh harus dibiasain gini Tan. Kalau misalnya terima berita sebelum share itu saring before sharing. Jadi saring dulu kebenarannya, udah yakin baru kita sharing gitu. Nah, kalau menurut Nathan, pakai HP itu kebutuhan atau keinginan? Kalau saya sih kebutuhan sih, Kak. Soalnya saya juga bisa ngelihat kayak pembelajaran gitu, misalnya di YouTube, ya kan. Tutorial masak juga, saya juga sering lihat gitu. Nathan sebenarnya seneng makan, terus seneng masak juga kali ya, kalau di rumah ya. Soalnya tadi kan ceritanya Nathan seneng ngeliat kuliner, terus tadi dibilang katanya tutorial tentang masak. Berarti nanti kalau misalnya ketemu resep masakan enak, praktek ya? Iya. Nah, ini mengenai hal ini kakak terangkan sedikit ya. Coba kita buka ayatnya di Keluaran 4, 2-4. Jadi kakak baca yang 1-2,
Nathan yang 3-4 ya. Nah, demikianlah firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Lalu ayat ketiganya, firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Nah, Nathan, di sini kan di ayat ini diceritakan, di sini Tuhan memperlihatkan bahwa tongkat dilempar ke tanah jadi ular. Musa lari ketakutan, tapi Tuhan bilang ulurkanlah tanganmu, pegang ekor ular. Nah, terus dia berubah lagi nih jadi tongkat. Apa sih maksud Tuhan yang di sini dibilang jadi di sini maksud Tuhan adalah ular adalah barang najis. Nih, kakak kasih lihat ya. Tongkat. Jadi Musa menggunakan tongkat ini sebagai barang keandalannya sehari-hari. Jadi Musa dalam mengembalakan domba, terus dia berjalan di padang gurun, ini kemana-mana selalu bawa tongkat, ya teman-teman. Nah, di sini tanpa tongkat ini Musa merasa hidupnya nggak lengkap. Jadi sampai dibawa tidur pun tongkat ini dibawa. Jadi benar-benar barang andalannya Musa, tongkat itu. Nah, adik-adik, teman-teman juga, itu pada saat perjanjian lama. Nah, kalau pada saat zaman sekarang, manusia modern ini, barang andalannya tuh apa? Menurut Nathan apa? Handphone, Kak. Nah, jadi handphone yang dibawa kemana-mana, ya adik-adik. Jadi bukan tongkat. Ini zamannya Musa, dulu kemana-mana barang andalannya adalah tongkat. Nah, sekarang kita kemana-mana barang andalannya apa, adik-adik? Handphone, smartphone, ya. Nah, kalau begitu tongkat dilempar, di sini dikasih tahu wujud aslinya adalah ular. Itu di sini ular itu dibilang adalah barang najis. Najis itu adik-adik adalah sebuah kekejian di mata Allah, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, di sini banyak orang yang tidak tahu tentang apa di balik pemakaian smartphone yang berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Jadi kemana-mana kita pergi nih, pasti kita lihat orang lagi pada pegang handphone, mau ke mall, mau kita lagi ke dokter, lagi di busway, mau ke sekolah, lagi nunggu bus, itu semua orang menghabiskan waktunya dengan lihat handphone ya adik-adik. Jadi kakak sih di sini beranggapan kalau pemakaian segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi pemakaian handphone berlebihan juga menyebabkan kecanduan karena berlebihan pemakaiannya. Contohnya nih, Nathan, kalau pemakaian yang berlebihan nih, kalau misalnya makan banyak lemak jadi gemuk, Kak. Kalau kebanyakan makan cabai Jadi sakit perut. Kalau kebanyakan begadang main handphone, Kepala bisa pusing, lalu mata capek. Kadang juga mata bisa bikin merah. nah, jadi yang perlu Nathan tahu, kalau misalnya Nathan kayak tadi nih main game, Nathan sih tadi bilang katanya 3 jam ya. Jadi kalau misalnya kebanyakan main game tuh Nathan ya, itu bisa merusak fungsi otak di frontal lobe, otak sebelah depan. Nah, frontal lobe itu, Nathan itu fungsinya itu untuk mengetahui hal yang baik dan yang buruk, untuk merencanakan sesuatu, dan untuk mengontrol emosi. Jadi kakak kasih tahu kalau misalnya mengetahui hal yang baik dan buruk. Nathan nih di sekolah. Nathan teman kita ada yang ini nih, apa namanya, diserang nih. Ayo kita tawuran. Tuh Nathan ikut-ikut aja tuh.
Kalau menurut Nathan tawuran itu baik apa buruk? Buruk, Kak. Nah, terus misalnya, itu ada pulpen nggak geletak tuh di situ Tan, ambil aja Tan. Nggak ada yang ngakuin tuh, Nathan ambil atau enggak? Kalau misalnya Nathan nggak tahu mengenai hal yang baik dan buruk, Nathan bisa ambil tuh pulpen. Nggak ada yang tahu ini punya orang, ambil aja. Nah, kalau contohnya misalnya emosi, mengontrol emosi. Jadi hal-hal yang kecil nih Nathan bisa gampang marah nih. Contohnya aja ya, contohnya nih. Misalnya Nathan minta tolong adiknya nih ke warung, tolong dong, aku lagi pengen beli mie goreng nih. Udah, adiknya pergi, tau-taunya Nathan mie rebus. Nathan bisa langsung marah tuh. Padahal kan sebenarnya hal itu hal yang sepele ya. Kalau menurut kakak sih bisa aja kan, kalau misalnya tukang warungnya kenal kan bisa aja. Ya udah Kak, ini harganya sama ini kok. Tadi saya beli, boleh nggak ditukar, kan bisa. Tapi kalau misalnya hal-hal sepele itu bisa membuat Nathan jadi marah, jadi nggak bisa mengontrol emosi. Terus kalau merencanakan sesuatu ya, Nathan sekarang SMP kelas terakhir ya? Iya. Kelas 7 berarti kelas 9 ya. Berarti kan nanti lulus SMP, Nathan tuh udah harus diperhadapkan sama rencana mau masuk SMA atau SMK. Nanti lulus SMA atau SMK mau kuliah atau lanjut kerja. Tapi Nathan karena udah kebanyakan main game, fungsi otaknya terganggu, Nathan udah nggak bisa mikir. Saya bingung mau pilih sekolah di mana. Nah, hal-hal itu kecanduan main game berlebihan itu yang merusak fungsi otak kita bagian depan di frontal lobe. Jadi kecanduan makan handphone yang berlebihan itu menjadi smartphone menjadi najis yang seperti tadi bilang nih. Jadi iblis memakai handphone untuk merusak masa depan nih anak-anak kecanduan game. Nah, bisa lagi jadi tongkat. Kayak tadi nih ularnya bisa kembali lagi jadi tongkat, pegang ekornya tadi Tuhan bilang. Kalau kita menggunakannya secara bijaksana, jadi hal yang najis dirubah menjadi hal yang tidak najis. Memang teman-teman, kita nggak bisa menghindar dari kemajuan teknologi ya teman-teman. Adik-adik juga dulu waktu zaman kakak masih kecil, kakak tuh ngalamin misalnya ngetik pakai mesin tik manual. Sekarang kan pakai komputer. Kalau dulu nih misalnya kakak lagi ngetik tugas, kalau misalnya salah itu mesti ditip timpa lagi. Kalau sekarang kan enak, tinggal di-delete, ketik lagi yang baru, nggak kelihatan bekas hapusannya. Terus dulu nggak semua orang punya telepon pribadi, telepon rumah. Jadi kalau misalnya ada perlu mau nelpon harus ke ini telepon umum pakai koin, tling. Nah, masukin. Sekarang ada HP, enak ya kan? Dulu kalau mau belanja ke pasar mesti naik angkot dulu ke pasar, pilih, bayar, baru pulang. Kalau sekarang tinggal klik, buka yang toko online, pesen barang ini, bayar, nggak lama barangnya diantar. Jadi memang pemakaian handphone mempermudah hidup kita. Jadi sekarang orang lebih takut ketinggalan apa, Nathan? Ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone, Kak. Iya, betul. Jadi karena dengan handphone aja kita bisa ke ATM, bisa tinggal barcode, itu uangnya bisa keluar gitu, nggak usah pakai lagi ATM, kartu ATM yang biasanya ditaruh di dompet. Jadi memang orang memakai handphone untuk keperluan apa aja, ya. Nah, udah nggak usah capek-capek nih Nathan ke toko buku, misalnya mau referensi, mau ada mata pelajaran apa butuh referensi, nggak usah lagi ke toko buku. Terus Nathan suka pakai apa sekarang? Jadi bisa Google. Jadi search Google kan? Iya. Iya, jadi kalau mau cari tahu hal ini, hal itu yang Nathan nggak tahu tinggal search Google kan Nathan ya. Jadi pemakaian handphone cara berlebihan juga tidak baik. Kita memang memakai handphone untuk keperluan kita sehari-hari. Jadi Kak, saya mau nanya. Ya. Jadi pemakaian handphone secara bijak itu gimana sih Kak? Jadi handphone itu kita sebaiknya pakai untuk aktivitas sekolah ya Nathan ya. Jadi
untuk kerja, untuk komunikasi dengan teman, dengan keluarga. Jangan komunikasi pakai handphone, tapi komunikasi langsung. Kakak mau tanya nih, misalnya Nathan lagi di rumah, Nathan lagi di ruang tamu, Mama lagi di kamar, mamanya Nathan nih. Nathan ngomong langsung atau kirim teks ke Mama? Ngomong langsung, Kak. Ngomong langsung. Jadi jangan sampai gini Nathan nih. Nathan di ruang tamu, mamanya di tempat tidur, di kamar tidur. Nathan malas nih ngomong nih karena udah kebiasaan nih. Nathan pegang handphone, teks WA nih mamanya. "Mah, aku lapar, bikinin makan malam dong." Karena gini Nathan, kakak tuh pernah ya punya teman. Dia itu pergi ke restoran sama keluarganya. Nah di restoran itu kan mereka duduk satu meja nih. Jadi teman kakak, suaminya, terus anak-anaknya. Waktu ditanya, ini teman kakak sendiri dan cerita. Waktu ditanya mau makan apa, itu nggak ada yang jawab tuh anaknya. Semuanya sibuk dengan handphone masing-masing, ya kan? Akhirnya apa? Mamanya, teman kakak itu sampai dia WA ke, misalnya namanya A, kamu mau makan apa? Itu langsung dijawab loh Tan. Padahal mereka satu meja Itu karena apa? Karena mereka udah keseringan pakai berkomunikasi pakai teks WA gitu. Jadi maksud kakak jangan sampai kita mengalami hal yang itu. Untuk komunikasi sama orang aja sampai kita saking malesnya nih udah keenakan pakai teks tuh pakai WA. Jadi harus belajar berkomunikasi dengan baik, dengan mulut. Itu maksudnya ya Tan ya. Terus pilih konten atau game yang berguna. Jadi memberi dampak positif. Terus kalau misalnya orang tua udah ingetin nih, Nathan, kamu udah kelamaan nih main handphone. Itu Nathan harus taat sama orang tua. Itu buat apa? Ingat, buat kepentingan Nathan. Ya tadi kan udah jelaskan nih, fungsi otak di frontal lobe. Begini-begini Nathan udah tahu ya. Terus kalau misalnya ada berita atau kabar yang nggak tahu kebenarannya, Nathan cek dulu. Baru sharing. Nathan tahu sekarang ada undang-undang ITE. Iya tahu Kak. Ya, jadi undang-undang ITE itu dia bisa menuntut orang kalau misalnya menyebarkan kabar kebenaran tidak benar, bohong, itu orang itu bisa masuk penjara loh Tan. Jadi harus berhati-hati dalam pemakaian handphone. Jadi kita harus bijak pakai untuk beraktivitas, jangan bermain game berlebihan karena smartphone itu, handphone penting, nggak bisa dipungkiri itu penting buat kita komunikasi segala macam, tapi harus dengan bijak, harus tahu batasnya, jangan berlebihan. Nathan ada yang mau ditanya lagi nggak? Enggak Kak. Ya jadi Nathan udah ngerti ya. Iya. Jadi teman-teman pembicaraan dengan Nathan ini terima kasih sudah menonton ibadah Kingdom Generation hari ini. Terima kasih juga untuk Nathan udah nemenin kakak. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami diingatkan agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan Yesus, bersandar kepada Engkau, tidak mengandalkan manusia. Firman-Mu lah yang selalu melindungi kami dari segala hal yang buruk. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan damai sukacita dari surga kepada kami hari ini. Apabila Kau datang kedua kali Tuhan Yesus, angkat kami bersama-sama kawan permai menyongsong Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.